Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال تعالى في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلى من أبى قيل وما يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Hadirin jamaah duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga saat ini kita diberi anugerah kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan perintahnya, yaitu sholat duhur dengan berjamaah. Semoga apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam bulan yang mulia, bulan yang barokah, yang mana Nabi mengajarkan suatu doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang barokah. Karena barokahnya maka Nabi mengajarkan suatu doa, yang mana agar doa ini senantiasa dibaca, agar barokah datang dalam kehidupan kita, barokah datang pada lingkungan kita, dan barokah senantiasa berada di dalam kehidupan Indonesia ini. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam bulan Rajab, bulan barokah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran yang begitu besar, pelajaran yang begitu istimewa, yang mana dalam bulan itu Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi hadiah yang istimewa, yang keistimewaannya itu tidak ada duanya, tidak akan pernah terjadi kepada sebelumnya dan tidak akan terjadi kepada sesudahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Nabi kita, yaitu memperjalankan mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di situ Allah Subhanahu wa taala yaitu membelah dadanya, dibersihkan hatinya, dicuci hatinya. Setelah bersih maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat nabinya ke Sidratul Muntaha, sampai diangkat sampai bisa bertemu yaitu dengan Rabbnya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diceritakan ketika Mi'raj
baginda Nabi sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, baginda Nabi berjumpa dengan para nabi di situ. Ini menunjukkan bahwa sebelum kita itu bisa menghadap kepada Allah, maka kita diperintahkan agar kita mau mendekat kepada orang-orang soleh, mau mendekat kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Ulama mengatakan siapakah orang-orang soleh? Yaitu diantaranya para sahabat, para wali-wali Allah, dan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah baginda Nabi bisa menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dihadiahkan Allah kepada baginda Nabi, yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yakni salat 5 waktu. Memerintahkan salat 5 waktu. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi kita ini menunjukkan bahwa perintah ini bukan hanya kepada baginda Nabi, tetapi perintah ini adalah kepada umatnya juga. Maka disebut bahwa umat baginda Nabi ini adalah umat yang paling istimewa. Karena apa? Karena memiliki satu tugas yang mana tugas ini sama dengan nabinya. Mendapatkan tugas sama dengan nabinya. Karena disebutkan dalam riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan nabi lagi sampai hari kiamat. Karena baginda Nabi adalah khatamul anbiya, penutup para nabi, dan tugas kenabian ini harus tersampai sampai bayi yang terlahir nanti sampai hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa seluruh tugas baginda Nabi ini dibebankan kepada umatnya. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan yang menjadikan istimewa umat baginda Nabi yakni mendapatkan apa? Mendapatkan perintah apa yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas pokok kita ini adalah meneruskan daripada kerja kenabian. Meneruskan kerja kenabian. Maka ulama mengatakan kita akan bisa meneruskan kerja para nabi apabila kita senantiasa mau mempelajari daripada ilmu-ilmu baginda Nabi. Maka salah satu ilmu yang terbesar setelah iman ini adalah melaksanakan sholat. Jadi orang Islam setelah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tugas yang kedua atau tugas yang paling utama adalah menjalankan perintah sholat. Kehormati Allah Subhanahu wa taala, perintah yang terbesar ini maka bagaimana kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita kerjakan dengan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana agar kita itu bisa melaksanakan sholat dengan sempurna? Nabi mengatakan kepada sahabatnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ini Nabi mengatakan kepada sahabatnya, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Maka ulama mengatakan bahwa ini adalah yang mana zahir, maka bagaimana kita sholat sebagaimana apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi. Dan yang kedua adalah Nabi tidak pernah sholat 5 waktu dengan tanpa berjamaah dalam satu riwayat. Maka bagaimana kita jaga yang
sholat 5 waktu itu dengan sungguh-sungguh, diantaranya dengan selalu menjaga sholat berjamaah. Maka kita sudah sering dengar, sudah sering kita baca pentingnya sholat berjamaah, fadilahnya sholat berjamaah. Baru kita mengambil air wudhu, ini akan membersihkan daripada dosa-dosa kita. Ketika kaki kita melangkahkan ke masjid, 1 langkah dihapuskan dosa kita, 1 langkah ditambah kebaikannya, 1 langkah ditambah derajatnya. Semakin jauh rumah kita dengan masjid, maka akan semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Ketika kita baru membuka pintu masjid dengan baca Allah maftahli abwaba rahmatik, maka para malaikat menyambutkan marhaban, marhaban, marhaban bihabik, bahwa orang yang masuk ke masjid akan menjadi tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah memasuki Baitullah, rumahnya Allah, maka orang yang datang ke rumahnya Allah maka akan menjadi tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua setelah kita masuki masjid, maka apa yang dicontohkan oleh para nabi, oleh baginda Nabi dan para sahabatnya, yakni bagaimana kita duduk di tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, duduk yang paling disukai oleh Allah untuk para jamaah laki-laki ini bagaimana? Duduk di shaf yang awal. Duduk di shaf yang awal. Dalam satu riwayat, nanti ketika kita di yaumul mahsyar, ketika kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menurut shaf-shaf hari Jumat. Ketika orang ini gemar duduk di shaf awal, maka dalam satu riwayat maka akan dimudahkan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu. Maka tempat di masjid yang paling disukai oleh Allah adalah shaf awal. Kalau untuk perempuan atau ibu-ibu, ada shaf yang paling disukai oleh Allah adalah di shaf yang terakhir, di shaf belakang. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu ini adalah menunjukkan hadiah yang terbesar, yang mana para sahabat memahami dengan salat ini maka akan memudahkan segala urusan. Segala urusan apabila dikerjakan dengan salat, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "As-salatu mi'rajul mu'min," bahwa salat ini adalah mi'rajnya orang beriman. Istilahnya bercakap-cakapnya seorang hamba dengan Allah ya ketika salat. As-salatu qurbanul mu'min. Salat ini adalah tempat terdekatnya seorang hamba atau tempat terdekatnya seorang yang beriman. Hari ini mati Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbanyak salat. Maksudnya di samping kita mengerjakan salat 5 waktu, kita sempurnakan dengan salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, taubat dan sebagainya. Ini hari ini Allah Subhanahu wa taala. Salat ini adalah awalu ma yuhasabu bil 'abd yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluha sa'iru amalih wa man fasadat fasada sa'iru amalih. Bahwa nanti di akhirat yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amalan salat. Apabila baik dan sempurna salatnya, maka akan dihitung baik dan sempurna amal-amal yang lainnya. Tetapi apabila rusak salatnya, buruk salatnya, maka akan dihitung buruk dan rusak juga amalan yang lainnya.
Maka Allah Subhanahu wa taala barometer kehidupan kita baik dan buruknya sejauh mana kita itu menjaga perintah sholat. Maka bagaimana sholat ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tawajuh, dengan cara yang diridhoi oleh Allah, dengan cara yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala di antaranya kita kerjakan dengan berjamaah, yang mana kita sudah sering sekali kita dengar bahwa dengan berjamaah apabila yang satu khusyuk, yang satu tidak, maka akan dihitung khusyuk semua. Apabila dalam satu jamaah tidak ada yang khusyuk, maka Allah pun menghitung khusyuk semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kita jaga sungguh-sungguh sholat berjamaah ini agar agar senantiasa barokah datang dalam kehidupan kita dan seluruh umat Islam di seluruh alam. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافينه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وعظيم الكرم سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصر على القوم الكافرين اللهم اغفر لهذه أمة ما تقدم من ذنوبها وما تأخرت وما أعصرت وما أعلنت وما أخفت وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Allah, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja ya Allah. Ya Allah, kami hamba yang bodoh ya Allah, karena itulah ya Allah, bimbinglah kami ya Allah menuju ridha-Mu ya Allah. Berilah kami pengetahuan ya Allah, pengetahuan menuju kepadamu ya Allah, menuju ridha-Mu ya Allah. Bimbinglah selalu kami ya Allah menuju kepada jalan yang Engkau ridha ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.